Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya Yakub, berjumpa kembali dalam program renungan online dari YouTube channel Ada Jawaban TV. Harapan kami melalui pesan renungan ini dapat menguatkan, memulihkan, dan memberkati kita semua. Seorang anak Tuhan atau umat Tuhan yang sungguh beriman tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, juga tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi peduli kepada sesama, bahkan sesama yang menderita. Seringkali orang sibuk dengan dirinya sendiri sehingga tidak peduli dengan orang lain. Di tengah situasi negara kita Indonesia dan negara-negara lain yang sedang mengalami penderitaan akibat virus COVID-19 yang sudah menjadi pandemi di seluruh dunia, membuat umat Tuhan khususnya di Indonesia mengalami ketakutan akan hidupnya. Bahkan banyak yang tidak bisa tidur karena takut kalau terjangkit virus tersebut. Kemudian ada yang kehilangan pekerjaannya, usaha, bahkan kehilangan anggota keluarga, sahabat, teman, tetangga, dan sebagainya yang meninggal akibat virus COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di tengah pandemi ini timbul perdebatan di antara umat Tuhan, apakah tetap harus beribadah tiap minggunya di gereja atau mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap diam di rumah dan beribadah di rumah menggunakan aplikasi online, sehingga ada hamba Tuhan yang tetap beribadah di gereja dan mengharuskan jemaatnya untuk datang beribadah ke gereja dengan berkata, "Tuhan lebih besar dari corona." Mungkin hamba Tuhan ini memiliki iman yang besar atau nekat dalam tanda kutip. Akhirnya hamba Tuhan tersebut meninggal karena virus COVID-19. Istri dan anaknya juga terjangkit virus tersebut dan anggota jemaat yang hadir bisa menjadi korban juga. Seperti yang kita lihat di dalam firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan." Ini menjadi pembelajaran terhadap umat Tuhan. Jika harus taat kepada pemerintah, karena pemerintah berasal dari Tuhan. Dengan mengikuti anjuran pemerintah untuk diam di rumah, memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan setiap habis melakukan sesuatu, atau menggunakan disinfektan, dan menjaga jarak satu dengan yang lain, social distancing, itu adalah bentuk kita mengasihi Tuhan dan peduli terhadap sesama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di Lukas 17 ayat 1-10, firman Tuhan berkata, setelah Yesus selesai berbicara di depan banyak orang, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawaan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini kita belajar bahkan ditegur lewat sikap seorang perwira Romawi yang mendatangi Yesus. Perwira Romawi ini bukan dari bangsa pilihan Tuhan, Israel, dan dia bukan pula dianggap bagian dari umat yang beriman. Bahkan di mata orang-orang Israel, ia dianggap sebagai orang kafir. Tetapi di mata Tuhan Yesus, perwira Romawi ini memiliki iman yang hidup. Sebagai seorang perwira tentu dia memiliki kedudukan atau jabatan tinggi. Ia memiliki hamba yang sedang sakit dan dia sangat peduli dengan penderitaan hambanya itu. Pada masa itu, hamba hanyalah orang upahan yang dianggap milik tuannya, yang dibeli oleh tuannya, sehingga tuan itu bisa berbuat apa saja terhadap hambanya, dan mereka bisa saja tidak peduli bila hambanya itu menderita sakit, bahkan mengalami kematian. Namun perwira ini tidak bersikap demikian. Perwira itu tidak memandang hambanya sebagai orang yang tidak berharga atau budaknya. Ia peduli dengan hambanya itu, sehingga walaupun perwira itu bukan keturunan bangsa Yahudi, ia berani datang kepada Yesus memberitahukan keadaan hambanya itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ada 4 hal yang akan dipelajari dari perwira Romawi ini. Yang pertama, di dalam Lukas 7 ayat 4, firman Tuhan berkata, ia layak engkau tolong. Ia di sini adalah perwira dan engkau di sini adalah Yesus. Jadi perwira layak Yesus tolong. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, layak dalam bahasa Yunani itu artinya hexios. Hexios yang artinya layak, patut, setimpal, layak untuk beroleh pertolongan Tuhan Yesus. Mengapa perwira tersebut layak untuk ditolong oleh Tuhan Yesus? Di dalam Lukas 7 ayat yang kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Bangsa di sini ialah bangsa-bangsa lain, orang bukan Yahudi, bangsa yang tidak mengenal Allah. Rumah ibadat di sini ialah rumah ibadat Yahudi, rumah ibadah orang Yahudi, orang yang dianggap kafir dalam tanda kutip, tetapi membangun rumah ibadah orang-orang Yahudi. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan, layak untuk Tuhan Yesus tolong dengan masalah apapun yang sedang dihadapi masing-masing kita? Dengan dasar apa kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan, layak untuk ditolong Tuhan? Biarlah kita mengkoreksi masing-masing hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga? Atau Tuhan kita butuhkan pada waktu kita dalam kesusahan, masalah, penyakit, dan beban hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di poin yang kedua, kita belajar dari perwira Romawi ini di dalam Lukas 7 ayat 6 dan 7a. Perwira itu berkata kepada Yesus, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Perwira ini menyadari dan banyak mendengar tentang Yesus. Yesus yang adalah anak Allah, yang banyak melakukan pengajaran, banyak melakukan mukjizat-mukjizat, sehingga perwira ini tidak layak menerima Tuhan di rumahnya. Dan tidak layak datang kepada Tuhan. Karena perwira ini sadar ia orang berdosa. Berapa banyak kita umat Tuhan yang hidup tanpa mereka sadari masih terikat percintaan dengan dunia, banyak melakukan dosa dan menyakiti hati Tuhan, dan menganggap dunia ini adalah rumahnya, padahal dunia ini hanya tempat tinggal sementara. Kita hanya menumpang, karena rumah kita sebenarnya ada di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu umat Tuhan, anak-anak Tuhan harus dengan sadar dan berkomitmen melepaskan keterikatan terhadap dunia dan hati mereka melekat kepada Tuhan, dan terus fokus bagaimana menjadi serupa dan sempurna seperti Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di dalam poin yang ketiga itu dalam Lukas 7 ayat 7b, firman Tuhan berkata, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Di dalam bahasa Yunani, sepatah kata itu artinya logos, yang artinya firman, perkataanku, firmannya, ajarannya. Hendaklah umat Tuhan, anak-anak Tuhan terus dan tetap memperkatakan
dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup setiap orang percaya, agar iman percaya kita terus bertumbuh dan mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Ini harus menjadi gaya hidup setiap orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Dan di dalam poin yang terakhir, itu poin yang keempat, itu di dalam Lukas 7 ayat 9. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Iman dalam bahasa Yunani ialah pistis. Artinya kesetiaan, keyakinan, bukti tulus percaya. Jadi iman, kesetiaan, keyakinan, bukti tulus percaya sebesar ini artinya keyakinan tulus percaya perwira ini kepada Tuhan Yesus yang membuat hamba perwira ini sembuh dan sehat kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, virus COVID-19 diizinkan Tuhan terjadi di dunia ini menjadi lonceng peringatan agar mengingatkan umat Tuhan, orang-orang yang jauh dari Tuhan untuk sadar dan bertobat dan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan lebih lagi. Karena waktu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Karena itu terus berjuang agar hidup kita berkenan kepadanya. Dan jangan sampai ditolak Tuhan pada waktu menghadapnya. Karena itu, hendaklah umat Tuhan, anak-anak Tuhan memiliki kesetiaan, keyakinan, bukti, tulus percaya kepada Tuhan Yesus dalam menjalani hidup ini. Yang tidak tahu kapan kita akan dipanggil menghadap Tuhan. Jadi selama kita hidup di dunia ini, tetap percaya, tetap yakin, tetap setia, tetap bertekun dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Dan sampai kepada waktunya, kita menghadap Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.